saja soal nomor 1. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Dari uraian di atas, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang keberapa? A. 5, B. 3, C. 2, D. 1, E. 4. Soal nomor 2. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu A. Akidah, tasawuf, dan ibadah. B. Akidah, ibadah, dan akhlak. C. Akhlak, muamalah, dan hukum. D. Hukum, ibadah, dan muamalah. E. Muamalah maghdho dan ghairu maghdho. Soal nomor 3. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan termasuk salah satu dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama berapa tahun? A. 22 tahun, B. 23 tahun, C. 24 tahun, D. 25 tahun, E. 26 tahun. Soal nomor 4. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan diawali dengan surat titik-titik dan diakhiri dengan surat titik-titik. A. Al-Fatihah ayat 1-5 dan Al-Alaq 1-3. B. Al-Fatihah ayat 1-3 dan An-Nas ayat 1-3. C. Al-Alaq ayat 1-5 dan Al-Maidah ayat 3. D. Al-Alaq ayat 3 dan An-Nas ayat 5. E. Al-Alaq ayat 2 dan Al-Ikhlas ayat 2. Soal nomor 5. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah landasan hukum Islam yang ke titik-titik. A. 4, B. 3, C. 5, D. 1, E. 2.
Soal nomor 6. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu A. Hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis hasan. B. Hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis do'if. C. Hadis mutawatir, hadis do'if, dan hadis hasan. D. Hadis hasan, hadis sahih, dan hadis masyhur. E. Hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, dan hadis maudhu'. Soal nomor 7. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis ahad dibagi menjadi titik-titik. A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. Soal nomor 8. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melaksanakan ijtihad adalah dinamakan titik-titik. A. Ijtihad, B. Ijtihadun, C. Mujtahid, D. Mujtahidun, E. Qiyas. Soal nomor 9. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ke titik-titik. A. 2, B. 5, C. 1, D. 3, E. 4. Soal nomor 10. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi menjadi A. Ijma' dan qiyas, B. Ijma' dan maslahah mursalah, C. Qiyas dan maslahah mursalah, D. Ijma' dan maslahah mursalah, E. Ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Soal nomor 11. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kategori zina terbagi menjadi titik-titik. A. 2, B. 1, C. 3, D. 5, E. 4. Soal nomor 12.
Salah satu kategori zina adalah zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah A. Didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. B. Dirajam dan didera. C. Didera 100 kali. D. Didera 80 kali. E. Diasingkan selama 1 tahun. Soal nomor 13. Hukuman bagi orang yang menuduh zina adalah A. Didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. B. Dirajam dan didera. C. Didera 100 kali. D. Didera 80 kali. E. Diasingkan selama 1 tahun. Soal nomor 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Larangan mendekati zina tertuang pada Quran surat A. Quran surat Al-Maidah ayat 90. B. Quran surat At-Taubah ayat 122. C. Quran surat An-Nur ayat 2. D. Quran surat An-Nur ayat 4. E. Quran surat Al-Isra ayat 32. Soal nomor 15. Di bawah ini adalah dampak yang akan dijatuhkan kepada pezina baik di dunia maupun di akhirat, kecuali A. Menghilangkan wibawa. B. Mengakibatkan kefakiran. C. Dilindungi oleh keluarga. D. Hisab yang jelek. E. Siksaan di neraka. Soal nomor 16. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya A. 20 tahun. B. 25 tahun. C. 40 tahun. D. 45 tahun. E. 63 tahun. Soal nomor 17. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan Islam di kota Mekah adalah A. Akidah dan sholat. B. Akidah dan puasa. C. Akidah dan Al-Quran. D. Akidah dan akhlak mulia. E. Akidah dan sejarah. Soal nomor 18. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di kota Mekah dengan strategi sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih tahun. A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun.
Soal nomor 19. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat yang dibaca tadi adalah perintah untuk melakukan A. Dakwah sembunyi-sembunyi, B. Dakwah terang-terangan, C. Dakwah akbar, D. Haji wada, E. Puasa. Soal nomor 20. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak dan sangat menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Abu Thalib, B. Abdul Muthalib, C. Abu Lahab, D. Abu Sufyan, E. Abu Mu'is. Sekarang kita lanjut ke soal esai nomor 1. Tuliskan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian tentukan hukum tajwidnya, minimal 10 hukum tajwid. Soal nomor 2. Perhatikan hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis di bawah ini, tuliskan mana yang termasuk matan hadis. Soal nomor 3. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian. Sebutkan dan jelaskan dari hukum tersebut. Soal nomor 4. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina dikategorikan menjadi berapa? Sebutkan dan jelaskan. Soal nomor 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah dengan melalui 2 strategi. Strategi yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dari strategi yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah di kota Mekah kepada kaum Quraisy, sebutkan ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kaum Quraisy di kota Mekah.